Undang-undang ASN juga tidak memasukkan perangkat desa itu PNS bukan, P3K bukan, jadi pegawai yang bukan-bukan. Nah, ini ternyata sudah dari dulu ini janji-janji itu. Sekarang kita ke Prof. Sadu, Guru Besar IPDN yang akan meninjau self-governing community. Waktunya 20 menit, Prof. Disilakan. Terima kasih Pak Heri sebagai moderator, Pak Mukoam, ini pencetus undang-undang desa pengawal yang nanti bisa kita diskusikan lagi karena kelihatannya makin ke sini makin menceng, Pak, dari tujuan awal. Ya, Prof. Hanif, Prof. Wibi, dan dari teman dari ya. Karena saya pembicara yang menjelang akhir, materinya sebagian besar sudah disampaikan dan saya tegur dulu teman-teman yang ikut secara daring, ada 274, lumayan banyak. Karena itu saya akan loncat-loncat saja supaya alokasi waktunya 20 menit. Halaman pertama saja. Halaman pertama, nah sejak zaman Kerajaan Nusantara, desa atau nama lain sejenis itu menduduki posisi penting, strategis dalam kehidupan keternakan, meskipun sebagai objek. Dari dulu desa itu jadi objek. Ya, disebut strategis karena mereka menyediakan bahan pangan murah, tenaga kerja murah, bahkan gratis seperti zaman tanam paksa. Ya, dan seterusnya sampai pada masa Orde Baru. Nah, itu kekacauan muncul di situ, tadi sudah disinggung oleh Prof. Hanif juga. Sebetulnya Undang-Undang Nomor 6 itu kompromi politik. Karena rancangan undang-undang yang dari pemerintah judulnya adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa. Masih ingat Pak Mukwam? Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa. Itu meningkatkan PP 72 jadi undang-undang. Tapi teman-teman DPR menghendaki diatur yang lebih luas. Yakni tentang desa, pemerintah desa itu bagian dari Undang-Undang Desa. Nah, muncullah namanya Undang-Undang Desa, mengatur luas tentang desa, pemerintahan desanya hanya bagian kecil saja. Tapi kalah di undang-undang, kemudian muncul menang di PP. PP 60 lebih banyak mengatur tentang pemerintahan desa. Itu yang terjadi. Nah, lanjut halaman 6. Halaman 6 saja. Nah, kalau kita bicara desa, jangan melihat hanya dari satu sudut pandang. Jadi dia paling tidak bisa dilihat dari secara sosiologis. Halaman 6, lanjut lagi, supaya tidak tumpang tindih. Antropologis, geografis, ekonomis, politis, maupun administratif pemerintahan. Ini melihat desa itu harus komprehensif, bukan hanya satu administratif pemerintahan yang merah itu. Selama ini tekanannya pada di situ. Padahal kalau judulnya Undang-Undang Desa itu yang mengatur secara keseluruhan. Nah, saya tidak mengulang perkembangan desa menurut undang-undang, tapi yang ingin saya berikan tekanan itu halaman 8 ya. Halaman 8 itu sudah ada janji politik bahwa dia akan menjadi daerah otonom tingkat 3 yang paling kecil, pegawai desa itu menjadi pegawai pemerintah. Nah, itu bisa dilihat sejak munculnya, lanjut halaman berikutnya, Undang-Undang 18 tahun 61 tentang ketentuan pokok kepegawaian, mulai dikenal istilah pegawai negeri. Nah, di situ disebutkan apa yang disebut pegawai negeri, tapi pamong desa itu tidak pernah masuk di situ. Jadi dari dulu memang pemerintah itu memberi PHP pada desa itu sudah dari dulu. Sampai hari ini. Undang-undang ASN juga tidak memasukkan perangkat desa itu PNS bukan, P3K bukan. Jadi pegawai yang bukan-bukan. Nah, ini ternyata sudah dari dulu ini. Janji-janji itu. Karena ini sebetulnya kalau kita pelajari sejarahnya, ini karena tekanan politik, orang baru merdeka, semuanya ingin aktualisasi diri, ya, kemudian diakomodasi menjadi daerah otonom tingkat 3, tapi dari kemampuan keuangan negara tidak memungkinkan ada daerah otonom tingkat 3. Jadi diakomodasi tapi tidak dilaksanakan. Ya, karena tekanan politiknya sangat luar biasa, ya. Orang lama dijajah kemudian merdeka, mereka ingin aktualisasi. Dimunculkan menjadi undang-undang, diakomodasi, pasal-pasalnya ada, tapi tidak pernah dilaksanakan. Jadi kebiasaan melanggar undang-undang itu sudah dari dulu. Sekarang lebih gila lagi yang dilanggar undang-undang dasar gitu ya. Ya. Nah, saya
Undang-undang halaman ke-13 saya langsung 13. Saya masuk ke Undang-Undang 579, 574 itu sebetulnya bagian dari strategi bagaimana pengendalian negara dari istana. Jadi presiden merupakan satu-satunya mandataris MPR. Ya, satu-satunya. Kemudian membuat konsep penguasa tunggal di Undang-Undang 574. Penguasa tunggal yang merangkap pengusaha tunggal gitu karena dia merangkap juga. Ya. Terus turun keluar Undang-Undang 579 dicantolkan itu. Desa itu menjadi bagian dari birokrasi, tetapi semu. Karena di situ di 579 dikatakan kepala desa berada di bawah dan bertanggung jawab pada camat. Jadi dia dicantolkan ke atas. Ya, tetapi perangkat desanya bukan perangkat pemerintah. Desa itu bukan sampai hari ini bukan bagian birokrasi negara. Ya, cuma perencanaannya mengikuti perencanaan negara, keuangannya pengaturannya mengikuti keuangan negara, tapi yang lain tidak. Jadi dari awal Undang-Undang Desa itu sebetulnya Undang-Undang Nomor 6 itu ingin menyelesaikan ambivalensi tentang desa. Tetapi hampir deadlock waktu itu. Akhirnya kalau Bapak membaca penjelasannya, itu bentuknya hibrida. Perpaduan antara local self-governing community menjadi local self-government. Ya. Perpaduan di antara itu. Ya, artinya ya melanjutkan ketidakjelasan yang sebelumnya. Ya. Karena itu kompromi politik. Kalau tidak, deadlock loh itu. Ya, deadlock karena DPRD mengendaki desa menjadi self-governing community, dari pemerintah menghadapi local self-government kuasi. Ya, daripada deadlock akhirnya dikompromikan. Dan sebetulnya ini bagian dari strategi pengendalian negara. Dan ini kalau dijalankan dan tidak disalahgunakan sebenarnya bagus. Karena di situ ada jaringan intelijen, Babinsa dan Ramil, sampai hari ini masih jalan. Kelemahan teori ini, konsep ini kalau dia dimanfaatkan untuk penyalahgunaan kewenangan oleh presiden. Ya, hari ini Babinsa itu masih melaporkan lapsit. Ya, ini kebetulan saya sedang di lapangan, ada orang asing datang, itu cuman datang ke kantor kepala desa, itu lapor, sudah selesai, dibiarkan dia mau kemana. Babinsa itu melaporkan apa yang dikerjakan orang itu, hari ini kemana, itu lapornya tertulis. Ya, jadi data-data seperti ini lebih banyak datang dari Babinsa, kecuali di Bali ya, nggak berlaku itu. Tapi yang tempat lain berlaku. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 6 itu sebetulnya sebelum ke situ halaman 17 saya loncat saja. Kita harus kembali ke konsepnya Ferdinand Tonis. Di situ membagi antara Kemenskap dengan Keselskap yang di bahasa Indonesiakan itu menjadi paguyuban dan patembayan. Nah, sebetulnya itu konsep yang sederhana gitu ya. Dan kalau kita mau bicara community berarti dia paguyuban. Ada cirinya. Kemudian kalau kita bicara yang lain, ini menjadi patembayan. Yang sekarang dikenal dengan society. Nanti nyambungnya pada konsep yang baru. Jadi larinya ke situ. Nah, halaman 19, Mas. Halaman 19. Nah, ini perbandingannya. Kalau kita menganggap dia sebagai community, ikatan sosial bersifat personal. Tipikal masyarakat rural, tipikal masyarakat tradisional, tradisi masih kuat, tipikal masyarakat petani, hubungan bersifat tradisional, sistem kekeluargaan dan kekerabatan masih kuat, tindakan sosial berdasarkan keyakinan dan seterusnya. Ini bukan hanya ada di Baduy, tetapi tadi sudah disinggung juga desa-desa di pedalaman Kalimantan, Papua, di Maluku itu masih pakai ini. Nah, sebetulnya oleh Undang-Undang Nomor 6 diakomodasi dengan desa adat. Sebetulnya, tapi pernyataan desa adat itu harus dibuat dalam bentuk ada pedoman dari Perda provinsi, kemudian dilakukan kajian, kemudian Bupati Wali Kota menetapkan desa A, B, C adalah desa adat. Tapi sampai hari ini tidak pernah berjalan. Prakteknya jalan terus. Silakan datang ke Papua, nggak ada itu sejak zaman dulu pemilihan kepala desa, nggak ada, Pak. Jadi kalau disebut melanggar undang-undang, ya bahkan undang dasar dia jalan terus, nggak peduli. Ya, kekuatan yang paling tinggi dari kesatuan yang disebut di kampung itu adalah kesepakatan adat. Kepala kampung itu dipilih atas dasar kesepakatan adat. Ya, tidak bicara tentang persyaratan
Ya, tidak bicara masa jabatan, nggak ada itu. Saya pernah pendampingan di Bovendigul itu 40% itu buta huruf. Ya, waktu kita berikan dokumen untuk administrasi desa, dia mengatakan untuk apa nih Pak? Kalau kami buta huruf, nggak bisa bacain. Ya, dan itu mereka berjalan sesuai dengan ya hukum adat mereka adalah hukum yang tertinggi. Sampai memilih saja sampai hari ini dia masih pakai noken. 11 kabupaten di provinsi Papua Barat itu masih diakui oleh apa namanya MK. Nah, kalau kita bergeser ke society, ikatan sosialnya bersifat impersonal, tipikal masyarakat urban, dan seterusnya sampai hubungan sosial didominasi oleh kompetisi. Itu yang terjadi kalau kita mau bicara tentang paguyuban atau community, Kemenskap, dengan patembayan atau society atau geselskap. Nah, lanjut halaman 20, masa depan desa. Tadi juga disinggung. Nah, kalau kita lihat undang-undang desa itu sebetulnya menawarkan gagasan yang bagus. Ya, sebentar saya lihat. Halaman 25 aja, 25. Halaman 25. Nah, sebetulnya ada perubahan paradigma dari pembangunan desa yang sifatnya top down menjadi desa membangun yang lebih dominan bottom up-nya. Dan ini sebetulnya kalau kita lihat lanjut halaman berikutnya, ini merupakan transisi dari PNPN mandiri pedesaan yang tadi disinggung oleh Pak Mukoam. Jadi semacam masa transisi gitu. Nah, konsepnya seperti apa? Lanjut halaman berikutnya. Ini kan perubahan dari several gates policy menjadi one gate policy. Ini perubahan dari pendekatan ekosistem ke pendekatan ekosistem. Kalau dulu itu ekosistem masing-masing kementerian bikin program sendiri masuk desa masing-masing. Nah dulu disepakati kemudian itu kan hanya memindahkan uang dari saku kiri ke saku kanan. Kementerian tidak boleh lagi punya program-program teknis, semuanya dialokasikan melalui APBN, dipindahkan ke rekening kas negara, masuk transit rekening kas daerah, kabupaten kota, turun ke rekening kas desa. Jadi menjadi one gate policy. Ini idenya bagus dan melampaui zaman. Sekarang orang baru bicara tentang ekosistem ke ekosistem. Ini sudah konsep dasarnya seperti ini. Tetapi prakteknya tidaklah seperti itu. Contoh yang mundur lagi ke belakang. Mundur lagi ke belakang. Ke atas lagi Mas. Ke atas lagi terus. Sampai hari ini ada pengukuran kemajuan desa itu dari 3 kementerian. Kementerian Desa bikin sendiri, Kementerian Dalam Negeri bikin sendiri, Kementerian Bappenas bikin sendiri. Saya tanya penelitian ke lapangan itu, kepala desa itu sampai muak mengisi dokumen ini. Dan akhirnya mereka ngisi asal jadi. Nanti saya berikan contoh desa terbaik di Sumedang yang kebetulan saya teliti itu yang 25 halaman itu nggak diisi Pak. Ya, waktu kepala desa habis untuk ngurus-ngurus kepentingan dari pusat ini. Ini ekosistem. Apa sih maksudnya? Ya, Kemendagri bikin swadaya sembada. Parameternya ini. Bappenas bikin sendiri ada tertinggal, berkembang, maju. Parameternya ini. Kemendesa bikin juga parameter sendiri. Sekarang sedang disusun BPIP mengembangkan konsep pengukuran kemajuan desa menuju desa berdikari. Saya udah diundang, saya katakan sebaiknya tidak dilanjutkan. Ini membuat beban, waduh nggak bisa Pak. Sudah masuk dalam RPJMD, sudah masuk dalam program, sudah ada pengukuran lakibnya, kami kalau tidak kerjakan itu menjadi jelek. Terus hanya karena itu Pak, Bapak Ibu membuat, Bapak tidak mengkira dampaknya pada masyarakat desa. Terus apa maksudnya? Nggak ada. Silakan tanya Pak, nggak ada manfaatnya. Ini lebih banyak proyek-proyek, anggaran-anggaran yang berbasis. Ini kan kemudian menjadi kemunduran konsep. Dana desa itu bergerak dari ekosistem ke ekosistem. Tapi perilakunya kembali lagi menjadi ekosistem. Ini contohnya. Pengukurannya aja harus 3, bahkan akan 4. Terus untuk apa ini? Untuk apa? Nah tolonglah ini kebetulan strategis banget. Dan saya sudah bicara dengan teman-teman. Ini Menko-nya saja beda. Kemendagri Menko-nya Menko Polhukam. Ya, Bappenas Menko Perekonomian. Kementerian Desa Menko PMK.
Ya 3 kementerian, Menko-nya 3. Saya katakan tariklah ke wakil presiden. Mengapa orang sedang berpikir dari ekosistem ke ekosistem, kok kita mundur? Ya, nggak ada manfaatnya Pak. Silakan tanya. Jangan dilihat dari segi strategi, dari segi RPJMD, dari LAKIP dan sebagainya. Jangan lihatlah manfaatnya. Nah, lanjut. Ini apa? Karena kan lanjut halaman 28. Nah, ini kan tujuannya menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, mendorong kemandirian desa, adanya dana yang segar, fresh money, agar desa memiliki kekuasaan menggunakan kebutuhan desa dengan prinsip menggunakan bahan yang ada di desa, menggunakan tenaga yang di desa, dilaksanakan dengan prinsip gotong royong. Karena di ultimate values kita itu mutual cooperation. Itu yang harus dimunculkan. Mengurangi pengurasan sumber daya desa menuju kota. Ya. Lanjut halamannya, contohnya ini. Halaman berikutnya, ada dana desa itu punya suara, tenaga kerja, bahan baku, pangan yang murah. Itu menjadi subjek saja, objek saja. Tenaga kerja murah, membeli barang jasa di luar desa, pangan dijual murah, datang pemilu 5 tahun sekali, setelah itu dilupakan. Ya faktanya begitu. Prof. Sadu, waktunya 5 menit. 5 menit lagi, oke. Saya lanjut. Lanjut, kalau gitu, nah, nggak terasa ya, masih banyak. Kalau diskupnya begitu, ya. Masa penjajahan Self Governing Committee, Orde Baru menjadikan daerah otonom tingkat 3 tapi PHP politik. Ya. Orde Baru ambivalen, ada reformasi hibrida di Undang-Undang nomor 6. Ke depan itu akan seperti apa? Nah, ini menjadi government agency semakin kecil ya perannya. Nah, lanjut. Ini yang perlu diubah adalah pola pikir dan tindak untuk desa dari ekosistem ke ekosistem. Sekarang kementerian punya lagi program-program masuk desa sendiri-sendiri. Balik lagi. Ya, balik lagi. Ya, karena terus terang ya dengan dana desa itu banyak pihak yang kehilangan proyek. Yang tadinya punya proyek masuk desa hilang semua. Sekarang dimunculkan lagi. Nah, ini beliau yang ngawal ini mesti mengingatkan ini. Kalau tidak ya balik lagi nanti pola lama. Ya mestinya ya desa itu dengan ekosistem, semua menteri duduk mau bicara desa itu menjadikan apa, Anda programnya apa, tidak masing-masing program gitu. Ya ini meskipun nanti akan terganggu dengan sistem keuangan yang sangat kaku. Nah, saya punya lanjut uji coba pembangunan desa mandiri di Sumedang. Itu konsepnya itu dari desa mandiri menuju society 2.0, 3.0, 4.0, society 5.0, konsep dari Jepang. Nah, ini bisa nyambung dengan smart village 1.0, 2.0, 3.0. Sebetulnya ini bicaranya pada society, tidak lagi bicara community. Tetapi kita tidak bisa membuat satu program untuk semua desa. Jadi kita tetap harus membedakan mana desa-desa yang masih kategori community, yaitu diakomodasi, mana yang sudah society kita dorong menuju kepada society 5.0. Jadi kedepannya seperti itu. Jangan membuat one policy fit for all itu menjadi tidak relevan. Karakter masyarakatnya begitu bervariasi. Jadi kita lebih bagus membuat several policy fit with condition. Membuat beberapa kebijakan yang cocok dengan kondisi. Seperti di Papua, di Kalimantan itu. Ya mereka tidak menjalankan undang-undang kok. Silakan datang. Ya, enggak menjalankan undang-undang, pemilihan kepala desa enggak, ini enggak ada. Ya. Nah, ini ada contoh-contohnya tentang syarat-syarat menjadi Smart Village 1.0. Lanjut berikutnya sampai kepada Smart Village 3.0. Itu sudah kami uji coba di Sumedang. Barangkali nanti bisa kalau sudah berhasil bisa jadi direplikasi di tempat lain karena mereka sedang menuju kepada Smart Village 3.0. Masyarakatnya mulai internet, pemerintah desa dijalankan dengan e-gov ke m-gov, penduduk permaterian non pertanian, kalaupun bekerja di bidang pertanian tetapi sudah menggunakan IT, transportasi masyarakat sudah mulai bergerak ke listrik, masyarakat sudah menjadi society, tapi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang mulia. Kegiatan pembangunan berorientasi pada kelestarian lingkungan dan bersifat berkelanjutan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf.
Saya kembalikan pada Matra. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk Prof. Sadu. Terima kasih Prof. Sadu.